Legenda Dewa Bintang. Chapter 21. Sekte Teratai Salju. Perjalanan Xiao Ang dan yang lainnya telah melewati beberapa hari dan sebentar lagi mereka akan sampai di Sekte Teratai Salju. Tuan Long, kita sebentar lagi akan sampai di Sekte Teratai Salju, jadi aku mohon mampirlah walaupun hanya sebentar, ucap Su Liang memohon. Tapi Tetua Su, aku mohon Tuan Lok, ujar Su Liang memohon. Kami mohon saudara Long Gao Yang dan yang lainnya serempak. Hah, baiklah aku akan mampir, ucap Xiao Lang pasrah. Baiklah mari percepat langkah kita, ujar Tetua Su Liang mempercepat langkahnya dan diikuti oleh yang lain. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh akhirnya mereka sampai di Sekte Teratai Salju. Kedatangan mereka semua disambut hangat oleh para murid penjaga gerbang dan juga murid-murid lainnya, walaupun mereka sangat penasaran dengan seorang pemuda yang memakai topeng yang datang bersama mereka. Su Liang langsung mengajak Xiao Lang menuju ke ruangan khusus tempat para tetua dan pemimpin sekte melakukan pertemuan. Dan benar saja saat sampai di ruangan tersebut ternyata mereka tengah mengadakan pertemuan untuk memilih para murid yang akan ikut serta dalam turnamen kultivator muda yang akan segera diadakan. Kedatangan Su Liang disambut hangat oleh pemimpin sekte dan para tetua lainnya, namun tatapan hangat itu tidak mereka tunjukkan pada Xiao Lang, melainkan mereka semua menatap Xiao Lang dengan tatapan dingin dan penuh selidik. Tetua kelima, siapa pemuda ini dan kenapa kau membawanya masuk ke ruangan pertemuan? Tanya pemimpin sekte. Maaf jika saya telah lancang pemimpin, dia adalah Tuan Silong dan dia jugalah yang telah menyelamatkan para murid saat berada di hutan, jawab Su Liang. Hahaha, jangan bercanda kau tetua kelima. Pemuda sampah tanpa aura kultivasi dan bahkan tidak memiliki energi ini bagaimana bisa dia menyelamatkan murid sekte kita yang sangat berbakat dan hebat, ujar tetua pertama. Aku tidak berbohong, memang Tuan Long yang telah menyelamatkan Gao Yang dan teman-temannya, jawab Su Liang kesal. Hahaha, kau tidak bisa membohongi kami tetua kelima, dia bahkan enggan menunjukkan wajahnya di depan kita semua. Atau mungkin dia malu karena takut kami mengetahui kebenarannya bahwa dia hanyalah seorang sampah yang bermaksud bergabung dan menjadi murid di sekte kita, ejek tetua pertama. Aku setuju dengan tetua pertama, dan bisa saja dia adalah mata-mata yang dikirim untuk mengawasi sekte kita, ujar tetua ketiga. Ya itu bisa saja, jadi sebaiknya kita tangkap dan penjarakan saja dia, sahut tetua keempat. Sudah, jangan menghakimi orang dengan begitu mudahnya, bukankah sebaiknya kita bertanya terlebih dulu pada pemuda ini, ucap pemimpin sekte. Silahkan pemimpin, dan jika dia berbohong maka aku tidak akan segan-segan untuk menghabisinya, ujar tetua pertama. Xiao Lang hanya diam dan tersenyum lembut dari balik topengnya. Ia tidak menyangka bahwa kedatangannya justru disambut dengan tidak ramah di sekte tersebut, padahal jika dia menunjukkan lencana sekte Naga Halilintar kemungkinan besar mereka semua akan berpikir dua kali untuk mengucapkan kata-kata tersebut karena pemimpin sekte Naga Halilintar yang merupakan ayahnya sendiri dan pemimpin sekte Teratai Salju merupakan teman baik. Anak muda, jawab pertanyaanku dengan jujur. Apa tujuanmu datang ke sekte kami? Tanya pemimpin sekte. Tidak ada, aku mampir ke sini hanya karena permintaan tetua Liang dan saudara Gao Yang, jawab Xiao Lang jujur. Benarkah itu? Tanya pemimpin sekte memastikan. Untuk apa aku berbohong? Lagi pula aku sejak awal memang tidak bertujuan untuk datang ke sini, jawab Xiao Lang. Lancang kau bahkan tidak bersikap hormat pada pemimpin sekte, ujar tetua pertama dengan nada tinggi. Aku hanya akan menunduk hormat kepada orang yang pantas untuk aku hormati, dan orang yang pantas tersebut hanyalah guruku dan juga ayahku,
serta saudara-saudaraku yang juga menghormatiku, kata Xiaolang tegas. Kau anak muda yang menarik, dan aku yakin ayahmu pasti sangat bangga, ucap pemimpin sekte. Jangan basa-basi lagi pemimpin, pemuda ini jelas memiliki tujuan dan maksud yang buruk pada sekte kita, ujar tetua pertama. Kenapa kau menuduhku begitu, kata Xiaolang santai. Itu sudah jelas karena sikapmu yang sama sekali tidak memberikan hormat pada kami semua, lalu tidak mungkin kau tidak memiliki tujuan untuk datang ke sini, atau jangan-jangan kau adalah murid dari sekte aliran hitam, tuduh tetua pertama. Aku sudah mengatakan kebenarannya pada kalian semua, mau percaya atau tidak terserah kalian. Tetua Liang, sepertinya aku tidak diterima di sini, jadi aku permisi dulu, ucap Xiaolang. Jangan pernah berpikir untuk bisa kabur bocah, ucap tetua pertama dan langsung melesat menyerang Xiaolang. Kecepatan tetua pertama sekte teratai salju sangat tinggi, hanya dalam satu tarikan nafas dia sudah berada tepat di depan Xiaolang, begitu juga dengan serangannya yang sangat cepat dan penuh dengan tenaga. Namun serangannya sama sekali tidak mengenai tubuh Xiaolang, bahkan terlihat seperti serangannya menembus tubuh Xiaolang. Apa? Bagaimana bisa? Gumam tetua pertama bingung. Kecepatan seranganmu sungguh luar biasa, tapi itu masih sangat lambat untuk menyerangku, ucap Xiaolang yang tiba-tiba berada di belakang tetua pertama. Mereka semua bingung bagaimana bisa ada dua pemuda di depan mereka. Bahkan mereka tidak bisa menebak mana yang asli dan mana yang palsu. Lalu tubuh Xiaolang yang diserang oleh tetua pertama tiba-tiba lenyap bagaikan asap. Tetua pertama, hentikan itu, dia adalah... Diam kau, apa kau memihak bocah sialan ini, ujar tetua pertama memotong ucapan Su Liang. Tetua pertama kemudian langsung menyerang Xiaolang sekali lagi, namun serangannya sama sekali tidak mengenai Xiaolang sedikitpun. Tetua pertama menjadi semakin kesal dan marah, dia kemudian meningkatkan kecepatan dan kekuatannya untuk menyerang Xiaolang. Namun lagi-lagi semua serangan dari tetua pertama hanya mengenai udara kosong. Jangankan untuk menyentuh Xiaolang, bahkan menyentuh jubahnya saja ia tidak bisa. Pemimpin sekte dan para tetua lainnya hanya bisa tercengang menyaksikan hal tersebut. Pasalnya tetua pertama terkenal dengan kecepatannya yang sangat luar biasa, namun di hadapan pemuda misterius tersebut dia hanyalah seperti orang biasa yang mencoba berpacu dengan cahaya. Tetua pertama menjadi semakin kesal karena serangannya selalu gagal. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang Xiaolang hingga membuat ruangan tersebut terasa sedikit sesak karena aura tetua pertama yang begitu besar. Tetua pertama sampai menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk melawan seorang anak muda. Sebenarnya siapa anak muda ini? Gumam pemimpin sekte yang masih tetap tenang menyaksikan pertarungan tersebut. Chapter 22. Melawan empat tetua. Amarah tetua pertama sudah memuncak, baru kali inilah merasa tak berdaya melawan seorang anak muda yang mungkin pantas untuk menjadi anaknya. Tetua pertama kemudian mengeluarkan senjatanya yang berupa pedang dari cincin ruangnya. Gawat, tetua pertama nampaknya sudah sangat marah, dia sampai mengeluarkan pusaka pedang cahaya, ucap tetua ketiga. Sungguh sayang sekali, anak muda yang berbakat akan binasa di tangan tetua pertama, kata tetua ketujuh. Xiaolang sendiri masih nampak santai dan sangat tenang menghadapi tekanan aura yang sangat besar yang berasal dari tetua pertama sekte teratai salju dan juga pedang pusaka miliknya. Bahkan di balik topengnya Xiaolang masih nampak menunjukkan senyuman khasnya, tanda bahwa dia sama sekali tidak merasakan adanya ancaman. Tamatlah riwayatmu bocah sialan. Tebasan cahaya bintang, ucap tetua pertama. Gerakan tetua pertama menjadi berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, bahkan gerakannya tidak dapat dilihat lagi oleh mata.
namun di depan Xiaolang yang merupakan seorang kultivator cahaya dan memiliki elemen petir tentunya gerakan dari tetua pertama masih dapatlah lihat dengan sangat mudah. Dengan santainya Xiaolang menghindari setiap tebasan pedang dari tetua pertama bahkan tanpa kesulitan sedikitpun. Pemimpin sekte dan para tetua kembali dibuat tercengang oleh Xiaolang karena gerakannya benar-benar di luar akal sehat manusia. Gerakannya bagaikan petir. Menyambar atau mungkin lebih tepatnya seperti cahaya yang sangat-sangat cepat. "Sialan, kenapa kau selalu saja menghindar bocah?" kata tetua pertama di sela-sela pertarungan. "Lalu apa kau ingin aku agar tetap diam dan menerima seranganmu begitu saja?" tanya Xiaolang menyindir. "Diam kau bocah sialan," kata tetua pertama. Xiaolang menjadi agak kesal karena dia terus saja dihina oleh tetua pertama. Xiaolang kemudian melayangkan pukulan keras dan juga sangat cepat ke arah tetua pertama hingga membuatnya terpental sampai menabrak dinding. Boom. Suara ledakan keras terdengar saat tubuh tetua pertama menghantam dinding bangunan. Suara ledakan tersebut juga mengagetkan para murid yang sedang berlatih hingga membuat mereka berbondong-bondong mendatangi asal suara ledakan keras tersebut. Tetua pertama sekte teratai salju nampak mengeluarkan darah segar dari sudut bibirnya. Dia kemudian bangkit dan langsung menyerang Xiaolang sekali lagi, namun kali ini dia nampak lebih berhati-hati dari sebelumnya. "Kenapa kalian diam saja? Cepat bantu aku mengalahkan bocah sialan ini," kata tetua pertama kesal. Tiga tetua lainnya kemudian berdiri dari duduknya dan ikut menyerang Xiaolang, sementara yang lainnya hanya memilih diam di tempat sambil menyaksikan jalannya pertarungan tersebut. Mendapati serangan dari empat tetua sekte sekaligus tidak menurunkan semangat Xiaolang sedikitpun, malahan semangat juangnya menjadi semakin membara bagaikan api yang diberi minyak. Namun Xiaolang menjadi lebih serius karena kali ini lawannya adalah empat tetua yang memiliki tingkatan kultivasi jauh di atasnya. Pemimpin sekte sendiri menjadi semakin penasaran dengan Xiaolang. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Xiaolang akan mampu menghadapi teman-temannya. Pemimpin sekte yang menyadari hal tersebut mencoba untuk bertanya pada Su Liang melalui telepati. "Tetua kelima, kenapa kau sangat cemas? Apa kau mencemaskan anak muda itu?" tanya pemimpin sekte. "Tidak pemimpin, aku sama sekali tidak mencemaskan Tuan Long. Tapi aku mencemaskan para tetua yang tengah berhadapan dengan Tuan Long," jawab Su Liang. "Kenapa kau mencemaskan mereka?" tanya pemimpin sekte bingung dan nampak mulai gelisah. "Begini pemimpin, Tuan Long bukanlah kultivator biasa melainkan seorang kultivator cahaya yang kekuatannya sangat misterius," jawab Su Liang. "Tetua kelima, apa kau tidak berbohong?" tanya pemimpin sekte kaget. "Aku tidak akan mengatakan ini jika aku tidak menyaksikannya secara langsung. Pemuda tersebut memang benar-benar seorang kultivator cahaya," jawab Su Liang tegas. "Gawat, pertarungan ini harus segera dihentikan," gumam pemimpin sekte. "Hentikan pertarungan ini," ucap pemimpin sekte menggunakan energi kinya. Seketika pertarungan terhenti dan para tetua kemudian mundur dengan wajah yang tidak enak untuk dipandang, sementara Xiaolang nampak menunjukkan raut wajah kebingungan dari balik topengnya. Pemimpin sekte kemudian berjalan menuju ke arah Xiaolang. Para tetua lainnya yang menyaksikan hal tersebut nampak sangat bingung, begitu juga dengan para murid sekte yang juga menyaksikannya sejak tadi. Akan tetapi Su Liang nampak menghela nafas lega karena pertarungan tersebut berhasil dihentikan. "Anak muda, apakah benar kau seorang kultivator cahaya?" tanya pemimpin sekte. Dek. Jantung semua orang tiba-tiba berdetak cepat ketika mendengar pertanyaan dari pemimpin sekte. Suasana tiba-tiba menjadi hening tanpa suara.
di pikiran semua orang tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang sama, yaitu, apakah benar pemuda ini adalah seorang kultivator cahaya? Dari mana kau mengetahui hal tersebut? Tanya Xiao Lang sinis. Tiba-tiba saja mereka semua merasa ditekan oleh aura yang sangat besar. Mereka semua melebarkan kedua matanya dengan mulut yang terbuka lebar saat mengetahui bahwa aura yang menekan mereka semua berasal dari Xiao Lang. Bahkan pemimpin sekte sendiri masih bisa merasakan tekanan kuat di tubuhnya. Tuan Long, maafkan aku, sebenarnya aku yang memberitahukan hal ini pada pemimpin sekte, ujar Su Liang. Jelaskan padaku kenapa kau memberitahukan hal ini pada orang lain. Tanya Xiao Lang, tiba-tiba tekanan yang sebelumnya mereka rasakan menjadi lebih kuat lagi. Mohon pengampunan Anda Tuan Long, ini semua aku lakukan agar tidak menyebabkan kekacauan yang lebih besar lagi, dan aku tidak ingin ada korban yang berjatuhan karena pertempuran kalian, jawab Su Liang sambil berlutut. Chapter 23. Kekhawatiran Xiao Erlong. Xiao Lang sedikit melunak setelah mendengar jawaban dari Su Liang. Dia kemudian menarik kembali auranya dan seketika tekanan berat yang mereka rasakan menjadi lenyap, namun suasana masih tetap hening karena tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk berbicara. Maaf atas tindakanku, ucap Xiao Lang memecah keheningan. Tidak anak muda, justru akulah yang seharusnya minta maaf padamu karena perbuatan tetua sekte yang telah menuduh dan menyerangmu tanpa bukti, ujar pemimpin sekte. Pemimpin jangan percaya pada dia, dia hanya berbohong agar bebas dari hukuman, teriak tetua pertama. Pemimpin sekte menggelengkan kepalanya saat mendengar ucapan tetua pertama. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa tetua pertama sangat bodoh dan tidak bisa berpikir panjang. Sementara Xiao Lang hanya menghela nafas panjang mendengar tuduhan dari tetua pertama. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Xiao Lang. Buktikan bahwa kau memang kultivator cahaya, kata tetua pertama sinis. Xiao Lang kembali menghela nafas panjang. Beberapa saat kemudian Xiao Lang mengangkat jari telunjuknya dan diarahkan kepada tetua pertama. Dari ujung telunjuk Xiao Lang muncul sebuah bola cahaya kecil dan kemudian memanjang dengan sangat cepat menuju ke arah tetua pertama. Tuan Long jangan, ucap Su Liang mencoba untuk menghentikan tindakan Xiao Lang. Cahaya tersebut melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arah tetua pertama. Atau tepatnya cahaya tersebut tepat mengarah ke jantungnya. Saat cahaya tersebut hampir mengenai dada tetua pertama, Xiao Lang menggeser jari telunjuknya hingga cahaya tersebut tidak mengenai dada tetua pertama melainkan lengannya. Aarrkkkkhahaha. Tetua pertama berteriak keras saat cahaya tersebut mengenai lengannya, sementara tetua yang lain wajahnya menjadi pucat serta berkeringat dingin. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda bertopeng yang ada di depan mereka saat ini memang benar-benar seorang kultivator cahaya. Itu benar-benar elemen cahaya. Aku tidak bermimpikan. Untung saja pemimpin menghentikan pertarungan mereka, jika tidak entah apa yang akan terjadi pada sekte kita. Itu benar, menurut legenda para kultivator cahaya sangatlah mengerikan. Andai saja dia lebih tua dariku, mungkin aku akan menjadi muridnya. Dia sangat hebat, mulai sekarang aku akan mengidolakannya. Para tetua dan para murid mulai membicarakan Xiao Lang, namun Xiao Lang sendiri nampak tak tertarik sedikitpun dengan percakapan mereka. Xiao Lang berjalan menghampiri tetua pertama yang masih nampak meringis kesakitan akibat luka yang ia derita karena serangan dari elemen cahaya. Mau apa kau? Tanya tetua pertama. Aku akan membantu menyembuhkan lukamu, jika tidak maka kau sendiri yang akan kesulitan, jawab Xiao Lang. Luka yang disebabkan oleh elemen cahaya sangat berbeda dengan luka-luka lainnya.
di mana luka akibat elemen cahaya akan sangat sulit untuk disembuhkan dan prosesnya juga sangat lama terutama bagi para kultivator yang mempunyai energi gelap atau elemen kegelapan yang sangat berlawanan dengan elemen cahaya. Biasanya mereka yang memiliki elemen kegelapan akan sangat kesulitan mengobati luka akibat elemen cahaya. Xiao Lang kemudian mengarahkan telapak tangannya ke bahu tetua pertama. Tak lama kemudian telapak tangan Xiao Lang memancarkan cahaya yang sangat terang, namun kali ini cahaya tersebut sama sekali tidak memiliki kekuatan penghancur di dalamnya, melainkan mengandung aura yang hangat dan juga terasa nyaman. Beberapa detik kemudian Xiao Lang menarik kembali telapak tangannya dan luka yang ada di bahu tetua pertama tiba-tiba menjadi lenyap tanpa bekas sedikit pun. Para murid dan para tetua lainnya sangat kagum dengan Xiao Lang atau mungkin lebih tepatnya pada elemen cahaya milik Xiao Lang. Mereka tidak menyangka selain kekuatan penghancur yang kuat ternyata elemen cahaya juga memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Maaf atas tindakanku tetua, ucap Xiao Lang kemudian beranjak dari hadapan tetua pertama. Anak muda sebenarnya siapa namamu, dan kalau boleh tahu, dari sekte mana kau berasal? Tanya pemimpin sekte. Namaku adalah Silong, aku hanya seorang pengembara yang suka melakukan perjalanan seorang diri, jawab Xiao Lang. Lalu apa saudara Long tertarik untuk? Maaf pemimpin, sudah aku katakan aku hanya pengembara dan suka menyendiri, jadi aku tidak tertarik, jawab Xiao Lang memotong ucapan pemimpin sekte. Baiklah kalau begitu bagaimana jika saudara Long beristirahat dulu di sekte kami? Ajak pemimpin sekte. Bukannya aku tidak mau, tapi perjalananku sudah tertunda jadi aku mohon pengertian Anda pemimpin, jawab Xiao Lang ramah. Baiklah kalau begitu, saya juga tidak memaksa dan saya harap suatu hari nanti kita akan bertemu kembali, ucap pemimpin sekte. Semoga saja, kalau begitu aku pergi, ucap Xiao Lang kemudian langsung menghilang dari tempat tersebut. 2. Sekali lagi mereka semua dibuat kagum oleh Xiao Lang karena kecepatannya yang sangat tinggi, dan hanya dalam beberapa detik saja mereka telah benar-benar kehilangan aura keberadaannya, yang berarti dia sudah sangat jauh dari sekte mereka. Kultivator cahaya memang sangat hebat, bahkan gerakan mereka saja sangatlah cepat sama seperti cahaya, ucap pemimpin sekte. Dengarkan aku semuanya, jika suatu hari nanti kalian bertemu dengan saudara Long, ingat satu hal, jangan pernah memancing amarahnya ataupun mencoba untuk mencari masalah dengannya, dan yang terpenting cobalah untuk menjalin persahabatan dengannya. Apa kalian faham? Kata pemimpin sekte tegas. Siap pemimpin, jawab mereka semua serempak. Di sekte Naga Halilintar, Slow Erlong nampak tengah duduk termenung di depan kediamannya sambil memikirkan Xiao Lang. Wajah tuanya nampak murung dan menunjukkan raut kekhawatiran, entah kenapa akhir-akhir ini dia selalu memikirkan Xiao Lang. Langer, semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk padamu, gumam Slow Erlong. Paman, apa kau masih mengkhawatirkan adik Lang, sapa Xiao Feng. Fenger, kau sendiri juga tahu betapa aku menyayangi Langer, walaupun dia hanya anak angkatku tapi dia sudah aku anggap sebagai anak kandungku sendiri, jadi bagaimana bisa aku tidak mengkhawatirkannya, ucap Xiao Erlong pelan. Tenanglah paman, aku yakin adik Lang akan baik-baik saja, dan aku juga yakin sekarang dia sudah menjadi lebih kuat lagi. Andai saja dia kembali, aku ingin sekali berlatih tanding dengannya, ucap Xiao Feng menghibur pamannya. Semoga saja apa yang kau katakan itu benar, jawab Xiao Erlong. Oh ya, kenapa kau datang menemuiku? Tanya Xiao Erlong. Begini paman, berhubung turnamen kultivator muda akan diadakan sebentar lagi, aku dan tetua yang lain sudah sepakat ingin meminta paman mengajari mereka berlima beberapa jurus khusus milik sekte, jawab Xiao Feng. Ternyata untuk itu,
Baiklah, mari kita temui mereka, ucap Xiao Erlong. Mereka berdua kemudian pergi menemui kelima murid sekte yang telah dipilih untuk mengikuti turnamen kultivator muda di Kekaisaran. Chapter 24. Pertarungan kultivator bertopeng. Setelah meninggalkan sekte teratai salju, Xiao Lang terus terbang selama berhari-hari dengan kecepatan yang sangat luar biasa, hingga membuat orang-orang yang melihat lesatan cahaya keemasan berpikir bahwa itu adalah bintang jatuh. Terbang dengan kecepatan tinggi memang sangat efektif daripada berlari, gumam Xiao Lang. Setelah berlatih dengan Xiao Guang dan Silong, Xiao Lang akhirnya paham bagaimana caranya terbang tanpa banyak menguras energi. Selama ini dia hanya mengetahui bahwa untuk bisa terbang dan melayang di langit setidaknya dia harus mencapai tahap pendekar petapa terlebih dahulu. Namun setelah diajari oleh Silong dan Xiao Guang, kini dirinya bisa terbang dengan bebas kemana saja tanpa takut kehabisan energi. Sebaiknya aku berhenti dan mengisi tenaga terlebih dulu, ucap Xiao Lang sambil memegang perutnya yang mulai keroncongan. Xiao Lang kemudian turun di sebuah bukit yang lumayan tinggi. Di atas puncak bukit tersebut Xiao Lang kemudian duduk dan mengeluarkan perbekalannya dari cincin ruang kemudian memakannya dengan lahap. Setelah beberapa menit berlalu dan Xiao Lang sudah menyelesaikan makannya, tiba-tiba dua ekor burung elang raksasa terbang dan seperti berputar-putar di atasnya. Seakan-akan kedua burung tersebut tengah mengawasi keadaan di sekitar bukit tempat Xiao Lang beristirahat. Kedua burung elang ini terlihat sangat mencurigakan, gumam Xiao Lang. Tuan, izinkan aku menyelidikinya, ucap Silong dari dalam dunia jiwa. Baiklah, itu ide yang bagus, lagi pula saat ini aku masih ingin istirahat, jawab Xiao Lang. Terima kasih Tuan, jawab Silong. Cahaya biru melesat keluar dari dalam tubuh Xiao Lang kemudian langsung terbang mendekat ke arah dua burung elang yang tengah mengawasi bukit tersebut. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Silong sinis. Kedua elang bergidik ketakutan saat mereka merasakan aura yang sangat mengerikan dari pria yang tengah berada di hadapan mereka saat ini. Mereka berdua langsung berhenti berputar-putar kemudian menundukkan sedikit kepala kepada Silong. Yang mulia penguasa kaum hewan, maaf jika kedatangan kami mengusik Anda, kami hanya ingin singgah dan mencari makan di sini, jawab salah satu elang. Tidak ada hewan yang tidak mengetahui siapa itu naga Azure. Meskipun dia dalam wujud manusia atau dalam wujud lainnya, mereka masih tetap bisa merasakan aura dari seorang penguasa kaum hewan, dan jenis hewan apapun itu mereka diwajibkan untuk tunduk di hadapan penguasa mereka. Kaum hewan, atau bangsa hewan baik itu hewan biasa, hewan buas bahkan beast spirit sekalipun memiliki 4 penguasa, yaitu harimau putih penguasa daratan, Kilin sang penguasa sihir para hewan, Phoenix sang penguasa udara, dan terakhir naga Azure sang penguasa dunia hewan, bahkan ketiga penguasa lainnya akan tetap tunduk di hadapan sang penguasa naga Azure. Naga Azure sang penguasa dunia hewan, keberadaannya setara dengan penguasa dunia manusia ataupun penguasa para dewa. Bahkan kekuatan dari naga Azure mampu menggetarkan kekalsaran langit yang merupakan tempat tinggal para dewa. Benarkah hanya itu tujuan kalian? Tanya Silong tegas. Benar penguasa, jawab kedua elang itu serempak. Baiklah kalau begitu silahkan kalian berburu di sini, ucap Silong kemudian pergi dari hadapan kedua elang tersebut dan langsung kembali ke dunia jiwa. Setelah hampir 1 jam beristirahat, Xiao Lang kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Dia tidak ingin menunda lagi perjalanannya karena ia ingin segera sampai di Kekaisaran agar bisa mengikuti turnamen kultivator muda di seluruh Kekalsaran. Meskipun Xiao Lang tidak ingin menunda perjalanannya, namun takdir nampaknya memiliki kehendak lain terhadap Xiao Lang.
Saat sedang melesat terbang dengan kecepatan tinggi, dia tiba-tiba saja dihadang oleh beberapa orang bertopeng dengan tingkat kultivasi yang tinggi. "Siapa kalian? Mengapa menghalangi perjalananku?" tanya Xiao Lang. "Hahaha, tujuan kami hanya ada dua, yaitu merekrut dirimu menjadi bagian dari kami atau menghabisi dirimu," jawab pria dengan topeng hitam. "Kenapa kalian ingin melakukan itu?" tanya Xiao Langon bingung. "Tentu saja karena kau adalah kultivator cahaya, yang artinya keberadaanmu akan menguntungkan kami jika kau bergabung bersama kami," jawab pria dengan topeng merah. "Dari mana kalian mendapatkan informasi tentang diriku?" tanya Xiao Lang bingung. "Masalah itu kau tidak perlu tahu, yang jelas kau harus bergabung dengan kami," jawab pria dengan topeng emas. "Jika aku tidak mau," ucap Xiao Lang dengan senyuman khasnya. "Maka tamatlah riwayatmu," ujar pria bertopeng hitam kemudian langsung melesat menyerang Xiao Lang. "Topeng hitam selalu tidak sabaran," ucap pria bertopeng merah. Topeng hitam menyerang Xiao Lang dengan ganas, dia bahkan tidak memberikan peluang untuk Xiao Lang membalas serangannya. Meskipun begitu, topeng hitam juga tidak ada bedanya karena setiap serangan yang lakukan sama sekali tidak mengenai tubuh Xiao Lang sedikitpun. "Kultivator cahaya memang sangat cepat," gumam pria bertopeng emas. "Topeng merah, bagaimana jika kau membantunya?" tanya pria bertopeng emas. "Hahaha topeng emas, bilang saja kalau kau sudah tidak sabar ingin mencoba kekuatan seorang kultivator cahaya," jawab topeng merah. BBOOMMMM. Ledakan keras mengagetkan topeng emas dan topeng merah. Mereka berdua juga terkejut saat melihat topeng hitam terjatuh dan menghantam tanah hingga membuat sebuah kawah kecil di tempatlah jatuh. Topeng merah merasa geram melihat temannya berhasil dikalahkan. Dia kemudian melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Xiao Lang. Dalam sekali tarikan nafas panjang, topeng merah sudah berada di hadapan Xiao Lang dan mendaratkan sebuah tendangan keras di tubuh Xiao Lang. Tubuh Xiao Lang terpental sejauh 10 meter akibat tendangan dari topeng merah. Merasa kesal diserang secara diam-diam, Xiao Lang kemudian menggunakan kecepatan maksimalnya untuk mendekat ke arah topeng merah. "Topeng merah awas!" teriak topeng emas. BBOOMMMM. Ledakan keras kembali terdengar saat tinju Xiao Lang dan tinju topeng merah beradu. Namun yang terpental adalah topeng merah karena pukulan Xiao Lang sangat kuat dan juga sangat keras. "Tinjuku seperti menghantam batu," gumam topeng merah. Tangannya sedikit bergetar akibat beradu dengan tinju Xiao Lang. "Sebaiknya kita serang dia bersama-sama," ujar topeng hitam. "Topeng hitam, apa kau baik-baik saja?" tanya topeng emas. "Aku baik-baik saja, dia ternyata tidak lemah dan pukulannya sungguh luar biasa keras. Sebaiknya kita berhati-hati dan jangan sampai terkena pukulannya," jawab topeng hitam. "Benar yang dikatakan topeng hitam, tanganku saja sampai bergetar setelah beradu tinju dengannya," ujar topeng merah. "Baiklah, ayo serang bersama-sama," ucap topeng emas. Mereka bertiga kemudian mengelilingi Xiao Lang. Ketiganya memancarkan aura membunuh yang sangat kuat dan langsung mengarahkannya pada Xiao Lang. Namun aura membunuh tersebut sama sekali tidak berpengaruh apa-apa pada Xiao Lang karena tubuhnya memiliki aura Raja Naga dan juga aura bintang yang merupakan aura tertinggi yang bahkan tidak dimiliki oleh para dewa. Chapter 25. Pertarungan Kultivator Bertopeng 2. Pertarungan sengit kembali terjadi antara Xiao Lang dan ketiga pria bertopeng tersebut. Meskipun diserang oleh 3 kultivator kuat, Xiao Lang sama sekali tidak kewalahan menghadapi mereka. Dia masih nampak dengan santai dan tenang menahan setiap serangan mereka. BBOOMMMM. Ledakan kembali terjadi saat tinju Xiao Lang dan tinju topeng emas beradu.
keduanya nampak sama-sama terpental ke belakang namun tangan topeng emas nampak sedikit bergetar. Gunakan senjata kalian, kita tidak akan sanggup jika hanya mengandalkan tangan kosong, ucap topeng emas sambil mengeluarkan pedang dari cincin ruangnya. Topeng hitam dan topeng merah kemudian mengeluarkan senjata mereka dari cincin ruangnya masing-masing. Topeng hitam menggunakan tombak sebagai senjatanya dan topeng merah menggunakan belati. Xiao Lang juga tidak tinggal diam, dia juga mengeluarkan tombak peraknya dari cincin ruang. Pertarungan sengit sekali lagi terjadi, suara senjata yang beradu menggema di seluruh hutan bagaikan alunan musik khas yang menghiasi pertempuran mereka. Kali ini Xiao Lang nampak agak sedikit kewalahan menghadapi mereka, selain tingkat kultivasi mereka yang tinggi, jurus-jurus yang mereka gunakan juga tinggi hingga membuat Xiao Lang tidak bisa untuk bersantai. Terang! Terang! BBOOMMMM. Xiao Lang terpental beberapa meter akibat serangan gabungan dari ketiga lawannya. Darah segar nampak mengalir dari sudut bibir Xiao Lang yang menandakan bahwa dia mendapat luka dalam yang lumayan. Serangan gabungan mereka sangat kuat, batin Xiao Lang. Hahaha, ini adalah akibatnya jika menolak keinginan kami, ujar topeng hitam. Xiao Lang menghela nafas panjang untuk menenangkan dirinya, setelah itu Xiao Lang kembali melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arah topeng hitam. Xiao Lang baru saja menyadari sesuatu, yaitu jika dia menyerang mereka bertiga bersamaan maka kemungkinan untuk dia menang sangatlah tipis, namun akan berbeda cerita jika Xiao Lang hanya memfokuskan serangannya pada salah satu dari mereka. Tombak Naga Halilintar. Xiao Lang menggunakan jurus tombak andalannya untuk menyerang topeng hitam yang juga menggunakan tombak sebagai senjatanya. Serang dia, jangan berikan dia kesempatan untuk menyerang salah satu dari kita, kata topeng emas. Mereka bertiga kembali menyerang Xiao Lang dengan menggunakan formasi gabungan mereka. Namun Xiao Lang sudah mengetahui celah dari serangan gabungan mereka bertiga hingga membuatnya bisa membalikkan keadaan. Ketiga pria bertopeng tersebut menyerang Xiao Lang dengan ganas dan membabi buta, mereka langsung menggunakan jurus-jurus andalan mereka masing-masing. Suara senjata yang beradu kembali terdengar menggema di seluruh hutan. Aura dari keempat pria bertopeng yang sedang bertarung tersebut juga menyebar di seluruh hutan, hingga membuat semua bintang buas tingkat rendah berlarian untuk menyelamatkan diri. Pertarungan sengit tersebut berlangsung lama hingga salah satu dari mereka, yaitu topeng emas, berhasil menusuk Xiao Lang dengan pedang besarnya. Hahaha, terimalah kematianmu, kata topeng emas. Topeng hitam dan topeng merah tidak mau kalah, mereka berdua juga ingin menusuk tubuh Xiao Lang dengan senjata mereka. Namun saat senjata mereka berdua hampir mengenai tubuh Xiao Lang, tiba-tiba saja Xiao Lang menghilang dari hadapan mereka seperti asap yang dibawa terbang oleh angin. Apa? Kemana dia pergi? Kata topeng hitam kesal. Aku di sini, ujar Xiao Lang yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Xiao Lang kemudian langsung menyerang topeng hitam dengan tombak peraknya, karena sedang lengah serangan Xiao Lang tepat mengenai dada topeng hitam sampai menembus jantungnya. Xiao Lang memutar tombaknya yang mana topeng hitam masih menancap di ujung tombak tersebut, dengan sekali putaran tubuh topeng hitam terpental puluhan meter dan jatuh ke tanah dengan keadaan tak bernyawa lagi. Sialan kau! Teriak topeng emas. Topeng merah dan topeng emas kembali menyerang Xiao Lang dengan ganas, namun karena mereka telah kehilangan topeng hitam, formasi serangan mereka sebelumnya tidak bisa digunakan lagi. Kali ini mereka berdua menyerang Xiao Lang dengan kemampuan mereka masing-masing, namun kali ini serangan mereka tidak efektif lagi karena Xiao Lang bisa dengan mudah melihat setiap celah dari serangan kedua lawannya. Serangan kalian memiliki banyak celah, ucap Xiao Lang.
Xiao Lang memutar tombaknya ke arah topeng merah dengan cepat dan tidak bisa dihindari olehnya. Serangan cepat Xiao Lang mengenai topeng merah hingga membuatnya terpental beberapa meter dan memuntahkan seteguk darah segar. Dia benar-benar lawan yang kuat, gumam topeng merah. Kali ini Xiao Lang benar-benar membalikkan keadaan. Setelah kematian topeng hitam, topeng merah dan topeng emas nampak sangat kewalahan menghadapi Xiao Lang. Meskipun jurus yang mereka gunakan adalah jurus tingkat tinggi namun tetap saja masih belum bisa memojokkan Xiao Lang. Topeng merah masuk kembali ke dalam pertempuran setelah beberapa saat memulihkan tenaga. Mereka berdua menyerang Xiao Lang dengan kekuatan penuh mereka, namun tetap saja mereka masih kewalahan menghadapi Xiao Lang. BBOOMMMM. Ledakan keras kembali terdengar, tubuh topeng emas dan topeng merah terpental beberapa meter ke belakang, begitu juga dengan Xiao Lang. Jika begini terus maka kita akan kalah, ucap topeng merah. Kalau begitu kita gunakan jurus rahasia, jawab topeng emas. Baiklah, asalkan dia mati aku akan melakukan apa saja, ucap topeng merah. Mereka berdua kemudian membentuk segel tangan, cahaya merah kehitaman menyelimuti tubuh mereka berdua. Aura yang sangat kuat dan mengerikan bisa dirasakan oleh Xiao Lang hingga membuat tubuhnya sedikit bergetar. Kabut hitam tiba-tiba muncul dan menyelimuti kedua pria bertopeng tersebut. Beberapa saat kemudian dari dalam kumpulan asap tebal itu keluar seekor naga hitam yang sangat besar. Jurus apa ini? Gumam Xiao Lang. Hahaha, sekarang kau akan benar-benar mati, ucap naga hitam tersebut. Aku tidak akan mati dengan begitu mudah, kata Xiao Lang. Aura biru menyelimuti tubuhnya, siluet naga azure muncul dari belakang punggung Xiao Lang. Aura ini sangat mengerikan, ucap naga hitam bergidik ketakutan. Meskipun naga hitam adalah gabungan dari topeng merah dan topeng emas namun hewan tetaplah hewan, dan di hadapan naga azure dia hanya seperti seorang hamba yang mencoba untuk melawan penguasanya sendiri. Meskipun merasakan kengerian dan rasa takut yang luar biasa, naga hitam besar tersebut tetap menyerang Xiao Lang dengan ganas. Siapapun dirimu, kau harus tetap mati, kata naga hitam, kemudian menghembuskan nafas apinya ke arah Xiao Lang. Kita lihat saja siapa yang akan mati, kata Xiao Lang. Tapak raksasa berbentuk cahaya beradu dengan nafas api yang dihembuskan oleh naga hitam, hingga menyebabkan ledakan yang sangat luar biasa keras menggema di seluruh hutan bahkan meluluh lantakkan seisi hutan hingga rata dengan tanah. Debu dan asap hitam akibat ledakan berterbangan di mana-mana. Namun di dalam kumpulan debu dan asap hitam tersebut pertemuan masih berlanjut antara Xiao Lang dan juga naga hitam gabungan dari topeng merah dan topeng emas. Bersambung. Chapter 26. Pertarungan kultivator bertopeng 3.